Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Indriani, NIM 289215144, Prodi Manajemen Kelas, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, tentang penilaian prestasi kerja. Dosen Bapak Sugeng Prayatno. Penilaian prestasi kerja merupakan alat manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu periode tertentu, sekaligus untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya dengan kebutuhan sumber daya manusia pada periode yang sama. Untuk yang pertama, standar penilaian prestasi kerja. Dalam sebuah organisasi, penilaian prestasi kerja karyawan merupakan mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan dan standar prestasi kerja karyawan dan memotivasi kinerja karyawan dalam waktu tertentu. Penilaian prestasi kerja berguna sebagai alat ukur untuk menentukan nilai keberhasilan pelaksanaan tugas para karyawan. Penilaian prestasi kerja karyawan menjadi dasar bagi keputusan-keputusan yang mempengaruhi gaji, promosi, pemberhentian, pelatihan, transport, dan kondisi kepegawaian lainnya. Penilaian prestasi kerja adalah sebagai salah satu fungsi manajemen yang berusaha untuk mempertanyakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu rencana sekaligus mengukur seobjektif mungkin hasil-hasil pelaksanaan itu dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima pihak-pihak yang mengukur rencana. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan standar penilaian prestasi kerja, yaitu yang pertama, kualitas kerja yang meliputi ketepatan, ketelitian, dan keterampilan serta kebersihan. Yang kedua, kuantitas kerja yang meliputi output rutin serta output non-rutin atau ekstra. Yang ketiga, keandalan dapat tidaknya diandalkan, yakni dapat tidaknya mengikuti instruksi, kemampuan inisiatif, kehati-hatian serta kerajinan. Yang keempat, sikap yang meliputi sikap terhadap perusahaan, karyawan lain, dan pekerja lain. Yang B, tentang metode penilaian prestasi. Metode-metode penilaian berorientasi pada masa lalu. Yang pertama ada skala rata-rata atau rating scale. Pada metode ini, evaluasi subjektif dilakukan oleh penilai terhadap prestasi kerja pegawai dan skala tertentu dari rendah sampai tinggi. Yang kedua, checklist. Metode penilaian ini dimaksudkan untuk mengurangi beban penilaian. Penilaian tinggal memilih kalimat-kalimat atau kata-kata yang menggambarkan prestasi kerja dan karakteristik pegawai. Yang ketiga, ada metode peristiwa kritis. Pada metode ini didasarkan pada catatan-catatan penilai yang menggambarkan perilaku pegawai sangat baik atau sangat buruk dalam kaitannya dengan pelaksanaan kerja. Selanjutnya, metode peninjauan lapangan. Pada metode ini, wakil ahli Departemen Personalia turun ke lapangan dan membantu para penyelia dalam menilai. Nomor 5 ada tes dan observasi prestasi kerja. Bila jumlah pekerjaan terbatas, penilaian prestasi kerja biasanya didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan. Agar berguna harus reliable dan valid. Yang keenam ada metode evaluasi kelompok. Penilaian ini biasanya dilakukan oleh penyelia atau langsung. Metode ini berguna untuk mengambil keputusan untuk menaikkan upah, promosi, dan berbagai bentuk penghargaan organisasi karena dapat menghasilkan ranking pegawai dari yang terbaik dan yang terburuk. Metode penilaian berorientasi pada masa depan. Yang pertama ada penilaian diri atau self-appraisal. Teknik evaluasi ini berguna bila tujuan evaluasi adalah tujuan untuk melanjutkan pengembangan diri. Yang kedua, penilaian psikologis atau psychological appraisal. Penilaian ini biasanya dilakukan oleh para psikolog terutama untuk menilai potensi pegawai di waktu yang akan datang. Yang ketiga, pendekatan manajemen by objektif. Pada pendekatan ini, setiap pegawai dan penyelia secara bersama menetapkan tujuan-tujuan dan
sasaran pelaksanaan kerja di waktu yang akan datang. Dan yang keempat ada teknik pusat penilaian. Bentuk penilaian pegawai yang distandarisasikan di mana tergantung pada berbagai tipe penilaian. Berikutnya, yang C ada penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja merupakan salah satu faktor untuk mengembangkan suatu perusahaan secara efisien dan efektif. Bagi para pegawai, penilaian prestasi kerja tersebut berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kekurangan, dan potensi yang ada. Penilaian prestasi kerja juga dapat memungkinkan para pegawai untuk mengetahui bagaimana prestasi kerja mereka dan sejauh mana hasil kinerja mereka dinilai oleh atasan mereka. Suatu perusahaan tentunya memiliki visi dan misi, namun terkadang muncul kendala yang membuat tidak tercapainya visi dan misi yang diinginkan oleh perusahaan. Untuk mencegahnya, maka pihak perusahaan harus memberikan dorongan kepada pegawai untuk mencapai hasil kinerja dan prestasi kerja yang lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Berikutnya, yang D ada pengertian penilaian prestasi kerja. Menurut Sudarmayanti 2017, penilaian prestasi kerja adalah proses melalui organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Mila Badriah 2015 mendefinisikan penilaian prestasi kerja atau performance appraisal merupakan salah satu tugas yang paling penting bagi setiap manajer. Manajer menilai prestasi seseorang karyawan bawahan secara akurat dan menyampaikan hasil penilaian tersebut tanpa menimbulkan rasa kecewa bagi karyawan yang bersangkutan. Berikutnya ada tujuan penilaian prestasi kerja. Adapun tujuan penilaian prestasi kerja menurut Mila Badriah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada evaluasi terhadap tujuan atau goals organisasi mencakup A. Feedback pada pekerjaan untuk mengetahui posisi mereka. Yang B. Pengembangan data yang valid untuk pembayaran upah atau bonus dan keputusan promosi serta menyediakan media komunikasi untuk keputusan tersebut. Yang C. Membantu manajemen membuat keputusan pemberhentian sementara atau PHK dengan memberikan peringatan kepada pekerja tentang kinerja mereka yang tidak memuaskan. Yang kedua ada pengembangan tujuan organisasi mencakup yang A. Pelatihan dan bimbingan pekerjaan dalam rangka memperbaiki kinerja dan pengembangan potensi pada masa yang akan datang. Yang B. Pengembangan komitmen organisasi melalui diskusi kesempatan karir dan perencanaan karir. Yang C. Ada memotivasi pekerjaan. D. Memperkuat hubungan antara atasan dan bawahan. Dan yang E. Mendiagnosis problem individu dan organisasi. Berikutnya ada manfaat penilaian prestasi kerja. Manfaat penilaian prestasi kerja menurut Sudarmayanti 2017 yaitu yang pertama, perbaikan prestasi kerja, yang kedua, penyesuaian kompensasi, yang ketiga, keputusan penempatan, yang keempat, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, yang kelima, ada perencanaan dan pengembangan karir, yang keenam, perbaikan proses susunan pegawai, yang ketujuh, ada ketidakakuratan informasi, yang kedelapan, kesalahan desain pekerjaan, 9, kesempatan kerja yang adil, dan terakhir, tantangan eksternal. Penilaian prestasi kerja bermanfaat untuk program perbaikan prestasi kerja pegawai, promosi jabatan, kompensasi, pelatihan dan pengembangan penempatan atau replacement, desain pekerjaan, kecemburuan sosial, dan kompetisi. Yang G ada pendekatan dalam penilaian prestasi kerja yaitu menurut Sudarmayanti 2017, terdapat 6 pendekatan yang paling sering dipakai dalam penilaian prestasi kerja yaitu yang pertama ada rating scale. Bentuk penilaian prestasi kerja tertua dan paling banyak digunakan pada metode ini, evaluasi subjektif dilakukan penilaian terhadap prestasi kerja pegawai dengan skala tertentu dari rendah sampai tinggi. Yang kedua ada checklist. Metode penilaian untuk mengurangi beban penilaian
penilaian tinggal memilih kalimat atau kata yang menggambarkan prestasi kerja dan karakteristik pegawai seperti metode rating scale. Penilaian biasanya atasan langsung, tetapi tanpa diketahui penilai, divisi pegawai bisa memberi bobot pada item berbeda pada checklist. Pemberian bobot ini memungkinkan penilaian dapat dikuantitatifkan sehingga skor total dapat ditentukan. Yang ketiga ada metode peristiwa kritis. Metode peristiwa kritis merupakan metode penilaian berdasarkan pada catatan penilaian yang menggambarkan perilaku pegawai sangat baik atau sangat buruk dalam kaitannya dengan pelaksanaan kerja. Catatan ini disebut peristiwa kritis. Berbagai peristiwa dicatat penyelia selama periode evaluasi terhadap setiap pegawai. Yang keempat ada metode peninjauan lapangan. Metode peninjauan lapangan bertujuan agar tercapainya penilaian lebih terstandar. Banyak perusahaan menggunakan metode peninjauan lapangan. Yang kelima ada tes dan observasi prestasi kerja. Bila jumlah pekerjaan terbatas, penilaian prestasi kerja didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan. Yang keenam ada metode evaluasi kelompok. Ada beberapa metode guna mengevaluasi pegawai seperti metode ranking, ada grading atau force distribution, dan ada point allocation. Berikutnya ada syarat-syarat penilaian. Hasibuan 2016 menyatakan bahwa seorang penilai yang baik harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan penilaian yang jujur, adil, dan objektif, maka penilai haruslah orang yang mengerti tentang faktor-faktor yang menjadi indikator penilaian. Yang kedua, penilaian harus tegas dan hendaknya mendasarkan penilaiannya pada benar atau salah, baik atau buruknya terhadap unsur-unsur yang dinilai sehingga penilaiannya jujur, adil, dan objektif. Yang ketiga, penilaian harus mempunyai wewenang formal supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Berikutnya ada unsur-unsur yang dinilai. Menurut Hasibuan, unsur yang dinilai dalam melakukan penilaian prestasi adalah kesetiaan karyawan terhadap pekerjaan, jabatan, dan organisasi. Hasil kerja karyawan, baik kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan jabatannya, kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dan kedisiplinan karyawan dalam memahami peraturan yang telah ditetapkan. Unsur lainnya yang dinilai adalah kreativitas karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga ia bekerja lebih efektif dan efisien. Kemampuan karyawan untuk bekerjasama dengan rekan, atasan, dan bawahannya, kepribadian karyawan yang ditunjukkan dengan sikap perilaku, kesopanan, dan penampilan, serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya, sarana dan prasarana yang digunakan, serta perilaku kerjanya. J. Indikator dalam penilaian prestasi kerja itu. Menurut Mangkunegara 2014, indikator-indikator dalam penilaian prestasi kerja yaitu yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama adalah kemampuan seseorang karyawan bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang telah ditentukan sehingga dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Yang kedua ada tanggung jawab. Hal ini merupakan kesanggupan seorang pegawai dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang telah diserahkan kepada karyawan dengan sebaik-baiknya dan tindakan yang telah dilakukan. Selanjutnya ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Yang keempat ada kedisiplinan. Kedisiplinan adalah dapat diartikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat pada aturan yang berlaku, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Serta sanggup menjalankan dan tidak membantah untuk menerima sanksi-sanksi apabila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.